Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Fauzur Rahman, NIM 454 dari kelas 3J. Sini saya akan menjelaskan materi statistika dari awal sampai sebelum tes. Nah, jadi ada beberapa materi itu diantaranya yang pertama ada pengumpulan data. Nah, di sini nih di pengumpulan data ini itu ada beberapa cara untuk pengumpulan data. Nah, yang pertama itu ada survei. Survei ini dia itu memerlukan komunikasi untuk pengambilan data tertentu. Terus juga bisa menggunakan random sampling, contoh notifikasi WhatsApp tentang rating kualitas telepon, atau juga biasanya itu contohnya juga review seperti Gojek, rating driver, seperti juga contohnya. Nah, ini juga contohnya itu juga ada wawancara sama kuesioner. Nah, terus yang kedua ada pengumpulan data tipe observasi. Observasi ini dia tidak perlu menggunakan komunikasi, namanya juga observasi, jadi dia hanya mengamati. Terus dari mengamati ini dia bisa menarik kesimpulan dari apa yang diobservasi tadi. Terus yang ketiga ada eksperimen. Eksperimen ini dia membuat situasi dan kondisi. Terus juga kita perlu memberikan perlakuan. Kita memberikan perlakuan atau treatment. Terus juga rancangan percobaan. Nah, terakhir itu ada retrospective study, yaitu berdasarkan data yang lalu atau histori data. Contohnya itu kita misalnya ingin menggunakan data tahun lalu, itu termasuk pengumpulan data retrospective study, karena mau histori data tahun lalu soalnya. Terus ada macam-macam bentuk penyajian data. Pertama ada steam dan plot seperti ini. Terus yang kedua ada histogram. Yang ketiga ada pie chart, ya. Dan yang terakhir ada grafik. Nah, terus di sini ada langkah-langkah menyusun DF menurut Sturges. DF. Terus juga ini rumusnya itu ada menentukan jumlah kelas. Rumusnya itu kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Yang kedua ada menghitung range atau R. Rumusnya itu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Yang ketiga ada panjang kelas, yaitu I. I sama dengan R dibagi K. Yaitu range dibagi jumlah kelas. Terus yang nomor 4 menentukan kelas. Menentukan kelas ini semua data harus masuk ke dalam salah satu dari interval kelas tertentu. Nanti bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Terus juga yang terakhir ada mencari frekuensi tiap-tiap kelas. Menghitung banyaknya data atau nilai pengamatan yang masuk pada kelas tertentu. Notnya ini N adalah jumlah data. Nah, contoh misalnya kita punya data seperti ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 80 data. Nah, di sini tuh kita yang pertama seperti tadi, langkah-langkahnya menentukan jumlah kelas dulu. Jadi kita masukin K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N.
N ini kan tadi yang di langkah-langkah itu jumlah data. Nah, karena tadi itu jumlah datanya ada 80, berarti kita masukin log 80. Baru K sama dengan 1 ditambah 2,3. Nah, log 80 tadi itu kita ubah bentuknya jadi 1, seperti ini. Sudah bentuk logaritmanya dari 80. Yaitu 1,9031. Terus habis itu dikalikan tadi log 80-nya dengan apa? Dikalikan log 80 dengan 3,3-nya jadi 1 tambah 6,2802. Dan berakhir di jumlah kelasnya adalah 7,280. Terus ini dibulatkan ke atas. Itu jadi ada 8 kelas, bukan 7 kelas. Terus yang kedua ada menghitung range. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, berdasarkan data tadi, data yang ini, data tingginya di sini itu adalah 220. Terus data terendahnya itu ada di 85. Ini. Udah, jadi range-nya itu tinggal 220 dikurangi dengan 85. Itu dapat 135. Setelah itu kita menentukan panjang kelasnya. Nah, di sini tuh untuk panjang kelas itu kan range dibagi dengan jumlah kelas, yaitu R per K tadi. Udah, jadi kita masukin ke rumusnya tadi, I sama dengan R per K, R-nya 135, terus K-nya itu 8. 135 dibagi 8 itu dapat 16,875. Atau bisa kita berikan ke atas, dapat 17. Jadi panjang kelasnya itu 17. Nah, jadi ini hasil tabel datanya tadi. Bisa kita lihat kan interval kelasnya itu dari 85 ke 101. Itu ada 17 tadi interval kelasnya kan, sesuai. Nah, ini tapi kita menghitung interval kelasnya itu caranya tidak langsung menghitung 86. Kita mulainya dari 85 menghitungnya. Jadi 85, 86 gitu. Tidak bisa langsung 86. Terus juga ini di sini ada 8 kelas ya. Dari 85 ke 101, 118, 119 ke 135, terus ini yang keempat, yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8. Jadi ada 8 kelas. Dan jumlahnya itu ada 80 tadi. Terus lanjut ke distribusi frekuensi relatif. Nah, ini rumusnya frekuensi relatif 1 per N dikali F. N ini kan tadi jumlah frekuensinya dikalikan dengan frekuensi kelas tersebut. Jadi untuk yang interval kelas pertama, yang 85 ke 101, itu berarti cara nyari frekuensi relatifnya itu 1 per 80 dikali dengan 7. Itu dapat 0,09. Sama juga seperti yang kelas-kelas selanjutnya. Untuk yang interval 102 sampai 118 itu berarti 1 per 80 dikali dengan 11. Dapat 0,14. Seperti itu mencarinya sampai dengan kelas ke-8. Terus lanjut ke distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif ini rumusnya itu 1 per N dikali dengan FK. Ini sama aja seperti tadi, nggak terlalu lebih banyak, nggak terlalu Terus lanjut ke distribusi frekuensi kumulatif min dari. Nah, untuk yang DF min ini itu adalah DF yang masukkan nilai frekuensi dari kelas-kelas sebelumnya. Bisa kita lihat tadi di tabel ini ya, di tabel awal. Terus saya ambil dari sini nih. Ini kan 85 ke 101. Ada frekuensinya 7. Nah, untuk yang ini, cara menjelaskan itu interval
dari 85. Nah, kan berarti kan kita mulai dari 85. Di 85 ini kita belum ada menemukan frekuensi apa-apa karena kita intervalnya itu dari 85. Berbeda dengan yang 102. Dari 102 ini berarti kan kita sudah menghitungnya itu mulai dari 85 ke 102 gitu. Makanya di sini frekuensinya 7. Begitu juga seterusnya sampai ke 221 itu mencarinya. Untuk yang selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif plus. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi yang min. Kalau yang plus kita mulainya dari yang kelas paling bawah yaitu kelas 8 yang dari 221. Sama seperti tadi yang di hasil tabel data kan. Nih 220 ini mulainya kan frekuensinya 5. Nah, cuman karena kita mulai dari 221, itu kan kita nggak ada frekuensinya, jadi kita berikan 0. Terus ke 204. Jadi ini dari 221 itu ke 204 itu ada berapa kita menemukan frekuensinya. Ada berapa sih di dalam kelas ini tuh ada berapa sih angka yang ada yang tadi tercantum di sininya di datanya. Oh, ada 5 gitu. Jadi kita masukkan 5. Begitu juga seterusnya sampai ke 85 ini, ke kelas pertama. Terus selanjutnya ada hasil penyajian data. Nah, hasil penyajian data ini ada berbagai macam bentuk. Pertama ada histogram, terus ada polygon frekuensi ini. Yang ketiga ada OGIF. OGIF ini sejenis polygon, tetapi digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke menghitung rata-rata atau mean. Rata-rata hitung atau disebut mean ini terdiri dari mean data tunggal dan mean data berkelompok. Jadi ini rata-rata itu ada dua macam, yaitu rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Nah, ini untuk rumus rata-rata data tunggal, yaitu X sama dengan sigma X per N. Atau bisa kita sebut, kita uraikan lagi rumusnya, jadi X1 tambah X2 sampai dengan seterusnya hingga Xn dibagi dengan N. Terus rumus data berkelompok. Untuk rumus data berkelompok ini itu ini X bar ya. Yaitu untuk yang rumus mean data berkelompok X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, contohnya tuh seperti ini contohnya. Terus cara menghitung rata-rata data berkelompok. Nah, ini tadi contohnya ya. Nah, ini. Jadi kita tuh di sini ada data berat badan mahasiswa ya. Nah, di kelas pertama ini berat badan itu intervalnya dari 60 ke 62. Terus ada ya jumlah mahasiswanya itu 10, frekuensinya 10. 63 ke 65 ada 25. 66 ke 68 itu ada 32 jumlah mahasiswa. Terus yang berat badan 69 ke 71 itu ada 15. Dan yang terakhir 72 ke 74 itu ada 18. Nah, terus masuk ke sini ke bentuk tabel selanjutnya ya. Nah, ini ada titik tengahnya itu yaitu 61, 64, 67, 70, dan 73. Maksud titik tengah ini tuh yaitu dari tadi ini dari berat badannya ini 60, 61, 62, dapat titik tengahnya 61. Ini juga selanjutnya, kelas selanjutnya. Nah, frekuensinya sudah sama nih, 10, 25, 32, 15, dan 18. Terus ini cara mencari fx-nya itu, fx itu sama dengan frekuensi dikali dengan titik tengahnya. Seperti itu.
Oke, terus, nah ini rata-rata hitung untuk yang data berkelompok ya. X bar sama dengan sigma fx per sigma f. Sigma fx-nya kan kita jumlahkan semua nih dari 610 ke 1314. Jadi 610 tambah 1600 ditambah 214 2144 terus ditambah 1050 dan terakhir ditambah dengan 1314. Ini dapat totalnya fx-nya 6318 terus dibagi dengan sigma f itu jumlah frekuensinya tadi 100. Jadi dapat 67,18. Ini rata-rata data berkelompok. Terus ke modus. Modus ini itu adalah nilai yang sering muncul dari beberapa data yang sudah tersedia. Ini contoh data tunggal. Data tunggal di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Di sini modusnya itu 6. Karena di sini 6 itu muncul 2 kali. Berbeda dengan angka lainnya yang muncul cuma sekali. Nah, ini untuk rumus modusnya. Itu sama dengan TKB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan XI. Nah, terus ini penjelasannya itu ini rumus modus untuk data berkelompok. Nah, TKB ini itu tepi kelas bawah di mana modus berada. Terus D1 ini selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 ini selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudah. Ini panjang interval kelas. Nah, lanjut ke contohnya, contoh menghitung modus data berkelompok. Di sini sudah tersedia tabel berat badan dari 100 demonstran, dari 100 orang. Nah, kita dapat TKB-nya 65,5. Nah, kok bisa ini 65,5? Caranya itu, karena di sini kan kita ada 100 demonstran. Berarti 100 demonstran ini kita bagi dua. Berarti ada 50 dan 50. Nah, terus kita lihat di jumlah mahasiswanya, jumlah frekuensinya ini. Pertama ada 10, 25, 32, 15, 13. Nah, kita melihat di sini tuh jumlah frekuensi 32 ini yang paling banyak di antara frekuensi yang lainnya, ya kan? Nah, terus frekuensi ini 32 ini berada di kelas 66 sampai 68. Nah, TKB-nya itu kita berat badannya ini 66 ini berat badan awalnya. Kan ini berat badannya itu 66 sampai 68. Nah, ini 66-nya ini kita kurangi dengan 0,5 gitu. Baru kita bisa dapat TKB-nya 65,5. D1-nya itu 32 dikurangi dengan 25. Berarti dari tadi ini, dari modusnya, si modus, kurangi dengan sebelumnya, 25. Dapat 7, terus D2-nya dari modus dikurangi dengan frekuensi setelah si kelas modus. Dapat 17. Intervalnya 3. Nah, terus cara menghitungnya, jadi modusnya kan tadi itu rumusnya untuk berkelompok TKB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan XI. Jadi kita masukkan TKB-nya 65,5, terus D1-nya 7 per 7 dikurang D2-nya 17, ditambah 17, lalu dikali dengan 3, yaitu interval kelasnya tadi. Dapat 66,375, seperti itu. Terus lanjut ke median. Median ini tuh adalah nilai tengah dari data yang tersedia. Nah, contoh median dalam data tunggal itu seperti ini, data berjumlah ganjil nih. Ini data berjumlah ganjil ya. Kalau data berjumlah ganjil kan kita bisa langsung menebak
yang mana mediannya, karena dia tuh ganjil. Jadi itu apa namanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9. Berarti ini kita tinggal membagi aja, karena dia ada 9. Kita bagi dengan 4. 1, 2, 3, 4 sama 6, 7, 8, 9. Dapat kita mediannya 5 untuk yang data berjumlah ganjil. Tapi untuk yang data berjumlah genap, mediannya itu cara menghitungnya yaitu kita jumlahkan apa namanya, jumlahkan datanya dulu, di mana datanya harusnya kan ini ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita kalau misalnya dibagi 2 gini kan, maka dia mediannya itu terletak di antara 5 dan di antara 6, di antara 2 angka ini. Makanya ini kita jumlahkan dulu, 5 ditambah 6, lalu dibagi 2. Maka nanti hasilnya dapat 5,5. Ini mediannya untuk yang data berjumlah genap. Caranya untuk mencari median di yang datanya berjumlah genap. Nah, terus catatan lagi untuk mencari sebuah median, data harus berturut dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu agar apa namanya, perhitungannya benar. Nah, terus untuk yang rumus median data berkelompok, yaitu TKB ditambah setengah N dikurang FKKDB per FKKDA dikurangi dengan FKKDB dikali dengan I. Sama seperti tadi, TKB-nya itu tepi kelas bawah, I itu panjang interval kelas, terus FKKDA ini frekuensi kumulatif kurang dari nilai tepi kelas yang ada di atas kelas median. Terus FKKDB ini frekuensi kumulatif kurang dari nilai tepi kelas bawah kelas mediannya. Lalu N/2 ini letak mediannya. Kita langsung ke contohnya tuh. Ini contoh menghitung median data berkelompok. Jadi kita dikasih data seperti ini, data berat badan yang ada 100 orang. Nah, kita ngitung dulu sesuai tadi, kita cari dulu TKB-nya ya. Nah, di sini tuh kita dapat TKB-nya sesuai di sini tuh kita dapat 65,5. Nah, terus ini kita dapat FK bawah sama FK atas. Itu. Nah, ya udah kita tinggal nyari dulu mediannya. Karena ini tadi 100, ada 100 orang. Jadi itu tinggal N/2, yaitu 50. Tinggal 100 dibagi 2 kan dapat 50. Jadi cara cari mediannya kita masukin dulu TKB-nya 65,5. Ditambah dengan tadi hasil mediannya N/2 tadi yaitu 50 dikurangi dengan FKKDB 35 per FKKDA dikurangi dengan FKKDB lalu dikalikan dengan interval kelasnya 3, dapat 66,9. Lanjut ke kuartil data berkelompok. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Untuk rumus kuartil data berkelompok yaitu untuk LK-nya itu LK1 nih misalnya. Untuk LK itu carinya yaitu 1, N-nya itu per 4. Ini juga dengan LK2 dengan LK3 seterusnya. Nah, untuk rumusnya itu K1 sama dengan TKB ditambah LK1 dikurangi dengan FKKDB per FKKDA dikurangi dengan FKKDB dikali dengan intervalnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, kita ini
nyari TK-nya dulu kan. Nah ini itu setelah kita dapat TK-nya ini baru kita bisa nyari LK-nya ini. K1, K2 sama K3. Baru habis itu kita bisa mencari kuartilnya. Gitu. Lanjut ke desil. Untuk desil ini dia sekumpulan data dibagi 10 bagian sama banyak setelah data diurutkan. Nah, ini untuk yang rumus desil data tunggal. D1 sama dengan LD1, yaitu sama dengan 1 di dalam kurung N ditambah 1 per 10. Untuk yang D9 atau sama dengan LD9 yaitu 9 di dalam kurung N tambah 1 per 10. Itu untuk yang data tunggal. Untuk yang data berkelompok, rumusnya itu D sama dengan TKB ditambah LD dikurangi dengan FKKDB per FKKDA dikurangi dengan FKKDB dikalikan dengan interval. Contohnya itu seperti ini. Nah, terdapat data sebagai berikut. Hitung desil keempat. Nah, kita tuh pertama ini dulu nyari LD-nya dulu tadi. Nyari D-nya. Karena kan kita disuruh tadi nyari D4, yaitu desil keempat kan. Ini tadi rumus desil data berkelompok, yaitu 1 dalam untuk yang D4 kan berarti 4 dalam kurung N per 10. Karena di sini N-nya itu jumlah frekuensinya ada 40, berarti 4 dalam kurung 40 per 10. Jadi 4-nya dikalikan dulu dengan 40, dapat 160, baru dibagi dengan 10, dapat 16. Nah, 16, kita dapat 16 nih. Nah, terus kita lihat dulu frekuensi kumulasinya. Ini kita desil 4 dapat di 16. Berarti 16 itu diantara diantara sini, masuk di dalam sini, masuk di dalam 21. Karena nggak mungkin masuk di antara 14. Karena kan ini kita lihat nih, dari 30 ke 39 ada 5. Ada 5. Terus 40 ke 49 tuh dari 30 ke 49 ada 8. Terus 30 ke 59 itu ada 14 frekuensi kumulasinya. Terus 30 ke 69 ada 21 gitu. Jadi ini TKB-nya tuh kita ngitungnya dari ininya intervalnya, interval kelasnya 60 tadi, 60 dikurangi dengan 0,5 dapat 59,5. Yaitu kelas desilnya tadi kan dapat 60 sampai dengan 69. Untuk intervalnya itu 40 dikurangi dengan 30 dapat 10. Terus FKKDB-nya yang untuk kelas bawah tadi kan itu tinggal dijumlah 5 ditambah 3 ditambah 6. Sebelumnya si desil tadi dapat 14 kan, ini 14. Terus sama atas yang sama dengan desilnya. Jadi kita ngitung frekuensinya itu ngitungnya dicampur dengan si kelas desilnya tadi dapat 21. Jadi kita dapat desil 4-nya itu sama dengan 59,5 ditambah 16 dikurangi dengan 14 per 21 dikurangi 14 dikali dengan 10 dapat 62,36. Lanjut ke persentil. Nah, untuk persentil ini untuk yang persentil data tunggal P18 atau LP18 itu sama dengan 18 dalam kurung N ditambah 1 per 100 dan seterusnya. Untuk rumus persentil data berkelompok yaitu
sama dengan TKB ditambah LP dikurangi dengan FKKDB per FKKDA dikurangi dengan FKKDB dikali dengan interval. Nah, persentil ini beda dengan desil. Kalau desil itu dibagi dengan 10, kalau persentil kita bagi dengan 100. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke rentang antar kuartil. Nah, ketiga nilai tersebut dinamakan nilai-nilai kuartil dan dinamakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Q1 kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Rentang antar kuartil didapat dari selisih antar nilai kuartil teratas, Q3, dan kuartil terbawah Q1. Maka rumus rentang antar kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Terus ada simpang antar kuartil. SK adalah nilai setengah dari selisih antara kuartil teratas dan terbawah. Jadi rumus SK ini yaitu setengah dikali dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Terus ada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata merupakan suatu simpangan nilai untuk observasi terhadap rata-rata. Untuk yang rumus simpangan rata-rata dan tunggal, yaitu SR sama dengan sigma nilai mutlak X dikurangi X bar per N. Untuk yang rumus simpangan rata-rata data berkelompok, yaitu sama dengan sigma F nilai mutlak X dikurangi X bar per sigma F. Gitu. Nah, ini contoh menghitung simpangan rata-rata SR tadi. Nah, ini jadi kita dapat data seperti ini. Tiap kelas itu ada X-nya sama ada frekuensi. Nah, untuk biar kita bisa dapat X bar-nya, kita hitung dulu rata-ratanya. Setelah menghitung rata-ratanya tadi, baru bisa kita cari X, nilai mutlak X dikurangi dengan X bar, nilai rata-rata. Jadi nanti ini itu nilai mutlak dari 15 dikurangi dengan nilai rata-ratanya, dapat 50,92. Sama juga untuk yang ini. Bedanya yaitu kita kalikan, nanti kita kalikan dengan frekuensi. Jadi kita kurangi dulu, baru dikalikan dengan frekuensinya. Nah, kalau sudah, untuk yang data berkelompok itu kita dapat nih, kan nih kita data berkelompok itu tadi rumusnya sigma F nilai mutlak X dikurangi dengan X bar per sigma F. Di sini kita dapat tuh totalnya si F nilai mutlak X dikurangi dengan X bar. Dapat 999,76. Jadi kita masukin aja karena ini sigma F, jadi 999 ini 998,76 per 60. 60 ini dari sigma F-nya. Jadi kita dapat 16,646 untuk simpangan rata-rata. Terus lanjut ke kuesioner. Nah, kuesioner ini tuh adalah daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa digunakan untuk memperoleh data dari responden dan dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah menyusun kuesioner itu yang pertama, tetapkan konstruknya, yaitu merumuskan batasan mengenai variabel yang akan diukur. Terus yang kedua, tetapkan faktor-faktornya. Itu maksudnya temukan unsur-unsur yang ada pada sebuah konstruk. Yang ketiga, susun butir-butir pertanyaan, jabarkan faktor-faktor tersebut ke dalam butir-butir pertanyaan tadi. Nah, terus pertanyaan yang dapat menjaring jawaban yang diharapkan. Seperti itu. Nah, terus ada jenis skala dalam kuesioner. Yang pertama ada skala dikotomi. Skala ini hanya menyediakan dua pilihan jawaban. Misal, ya, tidak, baik, jelek, dan lain-lain. Terus ada skala multiple choice, single response.
Ketika seorang peneliti dihadapkan pada banyak pilihan dan responden diminta untuk memilih salah satu saja, maka sebaiknya menggunakan skala multiple choice single response. Dan terakhir ada skala Likert. Skala ini menyediakan pilihan jawaban kesukaan, persetujuan, atau frekuensi. Biasanya disediakan pilihan paling suka sampai paling tidak suka, dengan pilihan netral maupun tanpa pilihan netral. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan materi statistika sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.